Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lasmarianta Gracia Pardosi dengan NIM 11S25053. Pada kesempatan ini saya akan mau menjelaskan sebuah program bahasa C tentang alokasi memori dinamis menggunakan fungsi malloc dan free. Nah, program ini diawali dengan penggunaan library Studio untuk input dan output serta Split untuk fungsi alokasi memori. Di dalam fungsi utama terdapat variabel jumlah data yang digunakan untuk menyimpan jumlah data yang akan diinput oleh pengguna serta pointer array dinamis yang dianalisasi dengan nilai 0. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan jumlah data yang ingin disimpan. Setelah itu dilakukan proses alokasi memori menggunakan fungsi malloc, yaitu sebesar jumlah data dikalikan dengan ukuran tipe data integer. Jika proses alokasi gagal, maka program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Jika alokasi berhasil, program akan mengisi array tersebut menggunakan perulangan di mana setiap elemen diisi dengan 10 dengan nilai kelipatan 10 seperti 10, 20, 30 dan seterusnya. Kemudian setiap data ditampilkan ke layar. Terakhir, setelah semua proses selesai, memori yang telah digunakan dibebaskan menggunakan fungsi free agar tidak terjadi kebocoran memori. Pointer juga diatur kembali menjadi 0 untuk menghindari kesalahan akses ke memori yang sudah tidak digunakan. Nah, selanjutnya saya akan mau menjelaskan latihan kedua. Nah, pada latihan kedua ini, program ini dimulai dengan mengalokasikan memori untuk dua elemen integer menggunakan malloc, kemudian diisi dengan nilai 10, 20. Lalu ditampilkan sebagai kondisi awal. Selanjutnya, program menggunakan airlock untuk membesar ukuran memori menjadi 4 elemen. Proses ini dilakukan dengan bantuan pointer sementara agar lebih aman jika terjadi kegagalan alokasi. Serta ukuran memori berhasil diperbesar, dua elemen tambah diisi dengan nilai 30 dan 40. Kemudian seluruh isi array ditampilkan kembali untuk menunjukkan bahwa ukuran memori sudah bertambah dan data lama tetap tersimpan. Di akhir program memori yang telah digunakan dibebaskan menggunakan free agar tidak kebocoran memori. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada latihan 3. Pada latihan 3, program dimulai dengan mendefinisikan jumlah baris dan kolom menggunakan konstanta, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Kemudian digunakan pointer integer in yang berfungsi untuk mempresentasikan matriks secara dinamis. Proses alokasi memori dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah mengalokasikan memori untuk baris, yaitu membuat array yang berisi pointer sebanyak jumlah baris. Setelah itu, tahap kedua adalah mengalokasikan memori untuk kolom pada setiap baris, sehingga setiap baris memiliki ruang untuk menyimpan beberapa elemen integer. Setelah semua memori berhasil dialokasikan, program mengisi matriks menggunakan perulangan bersarang di mana setiap elemen diisi dengan nilai perurutan mulai dari 1, kemudian ditampilkan ke layar dalam bentuk matriks yang rapi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menggunakan pointer matriks tetap dapat diakses seperti array dua dimensi biasa. Di bagian akhir, program membebaskan memori yang telah digunakan dengan urutan terbalik, yaitu setiap baris dibebaskan terlebih dahulu menggunakan kemudian pointer utama matriks dibebaskan. Langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran memori dan menjaga efisien program. Selanjutnya, saya di sini mau menjelaskan tugas 1. Pada tugas 1 ini, program ini dimulai
dengan mendefinisikan sebuah struktur bernama barang, bernama barang yang memiliki tiga anggota yaitu ID barang untuk menyimpan kode barang, nama barang untuk menyimpan nama barang, dan harga untuk menyimpan harga barang. Truk ini digunakan agar data setiap barang dapat disimpan secara terorganisir dalam satu kesatuan. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah jenis barang yang ingin diinput. Nilai tersebut digunakan untuk menentukan ukuran iklan secara dinamis. Setelah itu, program mengalokasikan memori menggunakan fungsi malloc. Untuk membuat array of struct barang sesuai jumlah yang dimasukkan, proses ini memungkinkan program menjadi lebih fleksibel karena ukuran data tidak perlu ditentukan. Jika alokasi memori berhasil, program program akan melanjutkan ke tahap input data menggunakan perulangan. Pada bagian ini, pengguna ini diminta memasukkan ide barang, nama barang, dan harga untuk setiap barang. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam array struktur menggunakan indeks. Setelah semua data berhasil dimasukkan, program menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel yang rapi. Format tampil diatur menggunakan format seperti lebar, kolom, dan jumlah angka desimal sehingga hasilnya lebih mudah dibaca dan terlihat terstruktur. Di bagian program akhir, program membebaskan memori yang telah dialokasikan menggunakan free dan mengatur pointer kembali ke nol. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kebocoran memori dan mencegah efisien program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas kedua. Pada tugas kedua ini, program ini dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah baris N dan jumlah kolom M. Setelah itu, program melakukan validasi untuk memastikan bahwa nilai N dan M lebih dari 0 agar matriks dapat dibuat dengan benar. Jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Selanjutnya, program mengalokasikan memori secara dinamis untuk matriks dua dimensi menggunakan pointer ke pointer in. Proses alokasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama mengalokasikan memori untuk baris sebagai array pointer, kemudian mengalokasikan memori untuk kolom pada setiap baris. Setiap proses alokasi juga disertai pengecekan untuk memastikan memori berhasil dialokasikan. Setelah memori tersedia, program mengisi matriks dengan angka acak dari 1 sampai 10 menggunakan fungsi len yang sebelumnya diinisialisasi dengan strat agar menghasilkan nilai yang berada setiap dijalankan. Pada saat yang sama, program juga menghitung total penjumlahan seluruh elemen matriks. Hasil matriks kemudian ditampilkan ke layar dalam bentuk yang rapi. Di bagian akhir, program menampilkan total seluruh elemen matriks, kemudian membebaskan memori yang telah digunakan dengan urutan terbalik, yaitu setiap baris dibebaskan terlebih dahulu, lalu pointer utama matriks. Sekian dan terima kasih.